Guys, pada masa pergerakan nasional, terdapat organisasi-organisasi pergerakan. Organisasi ini bersifat moderat atau kooperatif, dan ada juga yang bersifat radikal atau non-kooperatif. Pada video kali ini, kita akan membahas seputar organisasi-organisasi yang bersifat radikal atau non-kooperatif pada masa pergerakan nasional. Langsung saja kita mulai, check it out. Secara pengertian, sifat organisasi non-kooperatif atau organisasi yang bersifat radikal ini maksudnya adalah organisasi-organisasi yang bergerak tak kenal kompromi dan melawan pemerintah kolonial Belanda secara terbuka. Lantas, apa saja sih organisasi-organisasi yang bersifat radikal ini? Indische Partij. Indische Partij didirikan pada 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yaitu Ernest Dausdekker atau Danu Dirja Setiabudi, kemudian Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, serta Cipto Mangunkusumo. Nah, 3 tokoh ini biasa dikenal dengan 3 serangkai. Indische Partij memiliki slogan Indi for Indiërs atau Hindia untuk orang Hindia, dan Indische Los van Holland atau Indonesia bebas dari Belanda. Indische Partij merupakan satu-satunya organisasi pertama yang dalam pergerakan nasional secara terang-terangan bergerak di bidang politik dan ingin mencapai Indonesia merdeka. Tujuan dari organisasi Indische Partij ini benar-benar revolusioner karena mau mendobrak kenyataan politik rasial yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Indische Partij menggunakan surat kabar The Express pimpinan Ernest Dausdekker. Majalah ini digunakan sebagai sarana untuk membangkitkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kritik-kritik bernada sarkastik sering dilancarkan oleh pemimpin-pemimpin Indische Partij, hingga akhirnya 3 serangkai dari Indische Partij ditangkap dan dibuang oleh pemerintah Belanda. Organisasi ini berusaha didaftarkan status badan hukumnya pada pemerintah kolonial, namun akhirnya ditolak dengan alasan karena organisasi ini dianggap oleh pemerintah kolonial dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan bergerak dalam sebuah kesatuan untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Akhirnya, organisasi ini pun tenggelam karena tidak adanya pemimpin seperti 3 serangkai sebelumnya. Pada 4 Maret 1913, organisasi ini pun dibubarkan. Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia pada awalnya bernama Indische Vereniging atau Perhimpunan Hindia. Organisasi ini merupakan organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di negeri Belanda yang didirikan pada 1908. Indische Vereniging berdiri atas prakarsa Sultan Kasayangan Suripada dan Raden Mas Noto Suroto. Organisasi ini semula hanya merupakan pusat kegiatan sosial budaya yang bertujuan untuk mengurus kepentingan bersama orang-orang perantauan Indonesia di tanah Belanda. Namun, sejak Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara masuk, mulailah mereka memikirkan mengenai masa depan Indonesia. Indische Vereniging menggunakan Buletin Hindia Putra untuk menyebarkan ide-ide anti-kolonialisme. Di tahun 1924, nama organisasi ini resmi berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Tokoh-tokoh yang pernah aktif di Perhimpunan Indonesia antara lain Muhammad Hatta, Dwakusuma Sumantri, Datuk Nazir Pamuncak, Mr. Sunaryo Sastrowardoyo, Sukiman Wiryo Sanjoyo, dan tokoh-tokoh lainnya. Partai Komunis Indonesia. PKI pada awalnya bernama Indische Social Democratic Association atau ISDV, yang didirikan oleh Henk Sneevliet pada 1914. ISDV kemudian berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia pada 1924. Tokoh-tokoh PKI yang terkenal antara lain adalah Tan Malaka, Semaun, Musso, Alimin, Darsono, dan tokoh-tokoh lainnya. Radikalisme PKI terlihat ketika menginisiasi pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda pada 1926. Sesuai konferensi Prambanan, Alimin dan Musso menyerukan revolusi untuk menggulingkan pemerintah kolonial Belanda.
Pemberontakan PKI dimulai dengan pemogokan oleh para pekerja buruh kereta api yang akan menjadi sinyal pemogokan yang lebih umum dan luas untuk kemudian revolusi akan bisa dimulai. Pemberontakan PKI ini akhirnya dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan, 4.500 orang dipenjara, dan sejumlah 1.300 orang yang umumnya kader-kader partai diasingkan, serta 823 dikirim ke Bovendigul, yaitu sebuah kamp tahanan di Papua. Partai Nasional Indonesia. PNI didirikan pada 4 Juli 1927 di Bandung, dengan ketuanya pada saat itu adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Hadisuryo, dan Mr. Sunario Sosrowardoyo. Pada saat itu PNI masih bernama Perserikatan Nasional Indonesia, dan pada tahun 1928 berganti menjadi Partai Nasional Indonesia. Asas PNI adalah sosionasionalisme dan sosiodemokrasi yang didasarkan pada Marxisme. Tujuan PNI yaitu mengusahakan kemerdekaan Indonesia. Saat di bawah kepemimpinan Soekarno, PNI semakin populer dan berhasil memberikan kesadaran nasional kepada rakyat untuk menentang kolonialisme pemerintahan Hindia Belanda. PNI dianggap membahayakan Belanda karena menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pada tahun 1929, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI seperti Soekarno, Gatot Mangkupraja, Supriyadinata, dan Maskun Sumadireja. Penangkapan pemimpin-pemimpinnya menjadikan PNI lemah dan akhirnya dibubarkan pada 1931. Demikianlah pembahasan singkat mengenai organisasi-organisasi radikal zaman pergerakan nasional. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat. Sekian dan salam jas merah.